Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas kelanjutan dari pembahasan tentang derivat epidermis, di mana yang merupakan derivat ketiga yang kita bahas yaitu trichomata. Di mana trichomata ini merupakan rambut-rambut yang bisa kita amati dengan jelas ketika kita menggunakan mikroskop. Adapun trichomata ini atau rambut-rambut ini juga ada yang bisa diraba karena kasar, kemudian tapi bentuk nyatanya tidak bisa kita lihat tanpa menggunakan bantuan mikroskop. Untuk trichomata ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada trichomata non glandular, kemudian ada juga trichomata non glandular, kemudian ada trichomata glandular, di mana untuk yang pertama trichoma non glandular berarti non gland atau bukan rambut kelenjar. Artinya di sini rambut biasa, di dalam rambutnya itu tidak ada kelenjarnya. Kemudian trichomata glandular ini merupakan rambut kelenjar, atau pada rambut-rambut ini di dalamnya terdapat adanya kelenjar. Nah, untuk yang jenis pertama trichoma non glandular, ada trichoma sederhana, satu sel ataupun multisel. Di sini posisinya uniseriat atau satu serat. Contohnya ini bisa kita jumpai pada famili Lauraceae, Moraceae, kemudian juga bisa kita lihat pada Triticum, Hordeum, dan juga Gossypium. Atau sederhananya, trichoma sederhana ini bisa kita lihat atau kita amati pada kapas. Kemudian yang kedua, trichoma bentuk sisik. Ini pipih dan juga multiseluler. Nah, untuk trichoma bentuk sisik ini nanti ada yang bertangkai, ada juga yang tidak bertangkai. Untuk yang tidak bertangkai kemudian disebut sebagai sesil atau sisik. Sedangkan untuk yang bertangkai disebut dengan perisai. Nah, untuk yang tidak bertangkai atau kita sebut sebagai trichoma sisik berbentuk sisik, ini pada Duriogybentinus atau pada durian. Jadi pada permukaan daun durian, di permukaan bawah, itu ada yang warna gold. Kemudian kalau kita kerik, kemudian kita amati menggunakan mikroskop, maka akan kita lihat bentuk sisik dari trichoma ini. Kemudian ada yang bentuknya sisik, tapi ketika dilihat dari samping itu memiliki tangkai. Oleh karena itu bentuknya tidak lagi sisik. Bentuknya tidak lagi sisik tapi perisai. Ini dimiliki oleh olea. Kita lihat. Nah, ini adalah trichomata non glandular. Ini yang bentuk sisik. Ini bentuk sisik. Kemudian kalau dari samping ada juga yang memiliki tangkai. Kemudian kita sebut ini sebagai bentuk perisai. Nah, ini kenapa kan dari trichomata non glandular bentuk sisik pada daun Duriogybentinus atau pada daun durian. Kemudian yang selanjutnya ada trichoma multisel. Ini ada yang bentuk bintang, Hibiscus similis contohnya, atau pada daun waru, kemudian pada Styrax. Kemudian ada juga yang bercabang, contohnya ini pada Platanus. Nah, kita lihat ini ada rambut multiseluler yang berbentuk bintang atau stellata, atau rambut bintang ini pada Styrax officinalis dan juga pada Hibiscus, atau tadi pada waru. Jadi bentuknya nanti amati seperti ini. Dan kebanyakan ketika kita menggunakan mikroskop itu akan nampak yang seperti ini karena kita melihat dari samping. Jarang kita melihatnya yang seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan melihat yang bentuknya seperti ini. Jadi jangan dibayangkan ketika bentuk bintang itu seperti bintang yang kita gambar waktu kita masih kecil. Kemudian contoh lainnya itu pada Perbasium, dan untuk trichoma kasar berlapis banyak, contohnya ini pada Portulasa Oleracea, kemudian juga pada Compositae. Nah, ini yang bercabang. Ini pada Perbasium. Kemudian ini yang berlapis atau yang tebal.
Kemudian yang selanjutnya ada trikoma glandular, artinya ini merupakan rambut kelenjar, di mana tiap rambut itu memiliki kelenjar masing-masing. Yang pertama ada trikoma hidatoda, di mana trikoma hidatoda ini memiliki kelenjar air, di mana untuk trikoma hidatoda ini nanti kita akan bahas pada proses rekresi. Pada proses pengeluaran itu ada yang disebut dengan rekresi yang tanpa melalui metabolisme itu keluarnya melalui trikoma hidatoda. Contohnya ini pada Nicotiana tabacum atau tembakau, kemudian juga pada Cicer ariatinum. Kemudian yang kedua ada kelenjar garam, artinya rambutnya ini memiliki kelenjar untuk mengeluarkan garam, contohnya pada Artriplex, kemudian Plumbago cavensis, kemudian Limonium dan juga Tamarix. Kemudian yang ketiga ada kelenjar madu, artinya rambutnya mengeluarkan atau memiliki kelenjar, di mana kelenjarnya ini berupa kelenjar madu. Contohnya ini pada kelopak bunga abutilon, kemudian Onychera javonica, Travoelum majus, dan kemudian yang selanjutnya ada trikoma yang menghasilkan lendir. Ini ada selaput bumbung atau okrea. Contohnya ini pada Rumex, Reum, Drosera, dan juga Urticularia. Kemudian yang selanjutnya ada trikoma yang mengsekresikan terpen atau minyak terpen. Ini contohnya pada Labiate, kemudian juga pada Kauma spinosa. Kemudian yang keenam ada Colatera, ini juga menghasilkan air. Ini contohnya pada tunas, kemudian rambut gatal atau stinging hair. Contohnya ini pada Vedilanthus Springley atau juga pada Urtica. Atau untuk contoh realnya, rambut gatal yang mungkin kalian kenal adalah daun pulus. Nanti kita lihat bagaimana ini adalah bentuk dari trikoma hidatoda. Rambut-rambutnya berkelenjar. Kemudian, nah ini rambut tadi yang stinging hair, rambut gatal. Kemudian ini kelenjar garam. Nah, trikoma kelenjar garam. Kemudian ini daun pulus. Adanya rambut gatal atau rambut sengat. Di mana untuk efek daripada kelenjar dari rambut gatal ini atau stinging hair ini, di bagian ujungnya itu akan sangat rawan untuk patah. Kemudian ketika patah, ketika menyentuh kulit, itu akan mengeluarkan zat yang bisa berdampak atau memberikan efek seperti terbakar. Nah, jadi itu untuk trikoma. Tadi ada trikoma non-glandular, kemudian ada juga trikoma glandular. Kemudian yang terakhir ada trikoma bentuk lain. Di sini ada rambut akar atau root hair, kemudian juga emergensia. Di mana untuk rambut akar ini terbentuk dari sel epidermis yang dimana untuk rambut akar ini berfungsi untuk memperluas daerah resapan air. Kemudian yang selanjutnya adalah emergensia, di mana untuk emergensia ini kita sebut juga sebagai duri tempel, contohnya pada bunga mawar. Di sini ada rambut-rambut yang berperan untuk sebagai pelindung dalam bentuk duri, dan ini berbeda dengan struktur duri pada umumnya karena durinya ini menempel dan sangat mudah untuk dilepas atau dicopot. Oke, untuk pertemuan ini, untuk pembahasan mengenai trikomata kita rasa cukup, dan kita akan lanjut ke video selanjutnya untuk pembahasan mengenai litosit. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.